kasih Bu Kepala BPOM. Selamat siang rekan-rekan jurnalis. Jadi saya perlu menyampaikan, dan penyampaian saya ini mungkin tidak perlu terlalu panjang ya. Jadi 3 hari yang lalu kami mengirimkan surat ke BPOM untuk keperluan koordinasi terkait dengan peristiwa yang sekarang banyak mendapat perhatian publik ya, soal gagal ginjal akut yang dialami oleh sejumlah anak-anak Indonesia, kemudian sudah ada korban meninggal dunia. Jadi kami agendakan pertemuannya tadi jam 10 pagi. Komnas HAM menyampaikan beberapa pertanyaan kepada BPOM, ya, mulai dari soal apa penyebab pasti yang kemudian menimbulkan korban anak meninggal yang jumlahnya sekarang kalau sampai 24 Oktober kami mendapat update informasinya 143. Nggak tahu per hari ini sudah berapa ya. Nah kemudian juga soal pertanyaan apa hal-hal yang sudah dilakukan oleh BPOM ya, soal pengujian, soal pengawasan, dan juga kemudian soal untuk memastikan jangan sampai terjadi keberulangan di masa yang akan datang. Jadi tadi kami sudah mendengar penjelasan dari Kepala BPOM terkait pertanyaan-pertanyaan tersebut, dan juga beberapa hal tadi sudah disampaikan juga langsung kepada teman-teman jurnalis ya. Dari perspektif Komnas HAM kami sangat memprihatinkan dan menyesalkan terjadinya peristiwa ini yang merenggut korban anak-anak dalam kondisi perang saja. Anak-anak itu adalah yang perlu dilindungi ya, dalam kondisi perang, apalagi dalam kondisi normal. Nah ini kami ingin memastikan dari perspektif hak asasi manusia agar kepentingan anak-anak ini perlu untuk sangat-sangat diperhatikan. Karena ini menyangkut dari perspektif HAM soal hak hidup, ya, hak kesehatan, hak jaminan sosial. Nah kami sependapat apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa ini masalah yang besar, jangan dianggap sepele. Oleh karena itulah maka tindakan-tindakan urgent, ya, responsif harus segera dilakukan. Pertama, dalam perspektif Komnas HAM harus diupayakan semaksimal mungkin jangan sampai bertambah lagi korban yang meninggal dunia. Ini yang penting ya. Oleh karena itulah maka apa yang menjadi penyebab pasti meninggalnya anak-anak tersebut ini harus ditemukan ya, sehingga kita bisa mengatasinya ya. Nah kemudian juga yang tidak kalah penting kami mendorong, karena ini peristiwa yang bisa disebut sebagai kejadian luar biasa, harus ada yang bertanggung jawab atas peristiwa ini. Jadi kami mendukung dan mendorong pihak-pihak yang memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana agar dituntut pertanggungjawabannya. Ya. Nah kemudian juga kami sependapat juga apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden terkait kepentingan korban dan keluarganya, terutama yang sekarang masih dirawat di rumah sakit, agar digratiskan. Jadi ini saya kira perlu dilakukan, walaupun kami tahu ini kalau ranahnya bukan BPOM ya, tapi pemerintah dalam konteks yang lebih luas. Ya. Nah kemudian juga yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kebijakan pemerintah terhadap korban yang sudah meninggal dunia tersebut. Ya. Apakah ada kebijakan untuk memberikan katakanlah santunan, kerohiman kepada mereka ya, karena ini peristiwa yang tidak dikehendaki. Dan yang penting juga tadi sudah kami sampaikan juga kepada Ibu Kepala BPOM adalah untuk selalu menyampaikan update informasi ke publik, karena ini menyangkut hak informasi publik atas peristiwa ini, sehingga kami berharap agar penyampaiannya disampaikan setransparan mungkin, apa adanya, tidak ditutup-tutupi, sehingga kita bisa mengetahui secara pasti ya bagaimana perkembangan terhadap masalah ini. Nah, saya kira itu beberapa tambahan kami yang perlu kami sampaikan dari perspektif hak asasi manusia. Nah, termasuk juga saya kira sebagai penutup kejadian ini saya kira harusnya menjadi momentum bagi kita untuk memastikan ini tidak terjadi lagi ke depan. Oleh karena itulah tata kelola sistem pengawasan terhadap obat dan makanan itu harus dibuat
komprehensif mungkin ke depan, ya. Termasuk juga saya kira perlu untuk penguatan BPOM sendiri, ya, agar ke depan bisa lebih maksimal dalam melakukan pengawasan terhadap obat dan makanan. Tadi saya sampaikan juga dalam pertemuan dengan Ibu Kepala, pengawasannya ya harus seketat mungkin, bila perlu super ketat. Mengapa? Karena ini menyangkut keselamatan publik, kesehatan publik. Kita kalau sakit tidak bisa menghindarkan diri, harus mengkonsumsi obat. Kalau kita merasa nggak aman nyaman dengan konsumsi obat itu bagaimana? Nah, jadi saya kira tidak boleh ada semacam keraguan, ya, dari BPOM untuk melakukan pengawasan yang ketat. Dan kami mendukung apa yang dilakukan oleh BPOM sepanjang itu untuk keperluan keselamatan publik, kesehatan publik. Saya kira itu. Terima kasih. Ya.